Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam jumpa kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan pada renungan harian dalam pekan kedua masa biasa Kamis 18 Januari 2024 dari channel Suara Sabda Pagi di mana saja berada. Sebelum mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Putramu telah membebaskan kami dari belenggu dosa. Semoga kami mampu berdamai dan bekerja sama dengan sesama kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci sebagai inspirasi dari renungan Suara Sabda Pagi hari ini, saya ambil dari kedua bacaan suci harian hari ini, yakni dari kitab pertama Samuel bab 18 ayat 6-9, dilanjutkan bab 19 ayat 1-7, dan dari Injil Markus bab 3 ayat 7-12 yang akan membingkai seluruh isi renungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyingkir ke Danau Galilea bersama murid-muridnya, dan banyak orang dari Galilea mengikuti dia, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus serta Sidon. Datanglah banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, karena orang banyak itu, Yesus menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya, jangan sampai dia terhimpit oleh mereka, sebab Yesus menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan ingin dijamah olehnya. Bila mana roh jahat melihat Yesus, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka memberitahukan siapa dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan dari Suara Sabda pagi ini saya beri judul, Daud dan Yesus, pribadi yang hebat dan dicintai banyak orang. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, para pendengar firman Tuhan, ketika membaca perikop kitab pertama Samuel bab 18 ayat 6-9 dan dilanjutkan bab 19 ayat 1-7, menghantar saya teringat akan sebuah tarian yang dipakai untuk menyambut orang-orang yang kembali dengan kemenangan dalam pertandingan ataupun yang kembali dari medan peperangan. Tarian itu disebut dengan tarian hedung atau tarian perang. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, kitab pertama Samuel mengisahkan kepada kita tentang penyambutan yang sungguh hebat dan luar biasa bagi Saul dan terutama bagi Daud yang pulang dari peperangan melawan Goliat dan anak buahnya dengan membawa sebuah kemenangan. Dalam tarian orang tidak hanya menari-nari saja, tapi berbalas-balasan pantun untuk memuji Daud dan Saul. Pantunnya bermuatan perbandingan kehebatan Daud yang melebihi kehebatan Saul. Sebagaimana bunyi pantun, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaskar laksa. Dengan pantun yang demikian mau mengatakan kepada kita bahwa Daud bukan hanya orang hebat, tetapi juga pribadi yang menarik dan disukai banyak orang, bukan hanya karena tampilan fisiknya, tapi juga daya dan kekuatan yang dimilikinya. Pantun berbalasan yang bermuatan perbandingan kehebatan antara Saul dan Daud
ternyata melahirkan juga amarah, rasa curiga dan iri hati pada Saul yang amat sangat mendalam di hati Saul, yakni dendam dan keinginan jahat untuk membunuh Daud. Hal itu terungkap dalam kata-kata Saul sendiri. Kepada Daud mereka perhitungkan berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja pun akan jatuh kepadanya. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, tapi kejahatan itu selalu kalah bila berhadapan dengan kebaikan. Bila yang dibenci itu orang baik dan orang pilihan Allah, selalu saja ada orang lain yang menaruh simpatik pada orang baik yang akan menjadi penyelamat. Hal itu ada pada Yonatan anak Saul yang terpukau dan tertarik dengan kepribadian Daud, yang berusaha melunakkan dan meredam rasa benci dan dendam Saul ayahnya kepada Daud dengan mengingatkan ayahnya bahwa Daud adalah orang baik, maka janganlah berbuat dosa terhadapnya, sebab ia tidak berbuat dosa kepadamu, melainkan telah melakukan yang baik bagimu dengan mempertaruhkan nyawa dan telah mengalahkan Goliat orang Filistin. Dan karena Daud, Tuhan telah memberikan kemenangan besar kepada seluruh Israel. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap orang yang tidak bersalah dengan membunuhnya tanpa alasan? Demikian kata Yonatan. Nasihat bijak Yonatan telah meluluh lantahkan rasa benci dan dendam Saul menjadi pribadi berhati lembut penuh kasih. Hal itu terungkap dalam sumpah Saul, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, di sini dapat kita lihat bahwa pribadi yang selalu takut akan Tuhan yang ditunjukkan dalam sikap, tindakan atau perbuatan yang baik, ramah, akan membuat Tuhan melindungi dan menyertainya dan menjauhkannya dari rencana jahat yang ditujukan kepada orang-orang baik yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari, hal yang sama juga terjadi pada diri Yesus. Dia yang selalu berbuat baik itu senantiasa dibenci oleh orang-orang Farisi. Namun bagi orang-orang kecil dan sederhana pribadi Yesus dan perbuatan kasih-Nya telah membuat banyak orang terus berusaha mengikuti dan mencari Dia kemanapun Dia pergi. Sebagaimana warta Injil hari ini. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, walaupun Yesus berusaha menyingkir ke tempat lain, orang banyak tetap mengikutinya. Orang-orang tetap mengikuti dan mencari Yesus karena Yesus bukan hanya mengajarkan kerajaan Allah, tapi Ia mewujudkan kerajaan Allah itu telah hadir dan ada dengan menyembuhkan banyak orang sakit dengan berbagai penyakitnya, dan roh jahat pun tunduk kepadanya dan mengakui siapa Yesus. Engkaulah anak Allah. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan, namun sayang di sini bukan orang yang mengalami kasih Yesus yang mengaku Dia sebagai anak Allah, tetapi oleh iblis. Maka ia pun melarang dengan keras setan-setan mengakuinya sebagai anak Allah. Mengapa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena Yesus menginginkan manusia yang mengakuinya sebagai anak Allah, bukan oleh setan-setan. Menjadi orang baik dan senantiasa berbuat baik dalam dunia sekarang belum tentu kita diterima. Belum tentu kita disanjung, belum tentu kita diakui. Tetapi orang akan menolak kita dan mempertanyakan siapa kita di hadapan orang lain. Lalu apakah dengan sikap orang-orang yang sering merasa diri lebih baik dan benar dan selalu berusaha menyingkirkan kita? Apakah harus membuat kita putus asa dan kemudian meninggalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan lagi dalam hidup ini? Hemat saya, tidak. Karena jika kita percaya dan menaruh segala harapan kita serta selalu mengandalkan Tuhan, kita akan menang dan mampu mengalahkan apa yang menjadi tantangan hidup kita. Karena Tuhan akan selalu menyertai orang-orang yang senantiasa percaya kepada kekuatan-Nya
dan selalu mengandalkan Dia dalam hidup ini. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, Engkau telah menguatkan kami dengan firman-Mu. Semoga kami mampu mengatasi kelemahan dan kesombongan kami dan hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, perjalanan kita ke tempat-tempat kerja, orang-orang yang kita jumpai dan orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, dan orang-orang yang bekerja di rumah-rumah, senantiasa dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.